Cuma Anda satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjaman online ini, teman-teman semuanya. Tapi kalau kondisinya Anda masih seperti ini, Anda tidak akan pernah bisa gitu loh. Yang ada, setiap hari hidup Anda selalu menurun. Pemikiranmu selalu kacau, dan kacau. Kenapa saya bilangin seperti itu, teman-teman semuanya? Contoh, Anda diancam setiap hari. Oke, Anda diancam setiap hari. Itu terjadi melalui telepon. Telepon itu ada di genggaman Anda. Apakah bisa kita mengatasi telepon ini, Bang? Bisa dong. Dengan kita mengganti kartu. Tapi kenapa Anda tidak mau melakukannya? Kenapa Anda harus menunggu orang lain dulu yang menyampaikan bahwasannya teleponmu sedang bermasalah? Padahal Anda tahu dong. Ketika Anda telat bayar, Anda tidak mampu bayar, telepon Anda berdering. Kalau telepon Anda sudah berdering, petaka sudah masuk. Kenapa ini jadi petaka? Kepanikan sudah muncul. Terserahlah Anda mau sampaikan, Bang, rupiah cepat aman gak sih? Rupiah cepat ada DC gak sih? Ini percuma Anda pertanyakan. Ditambah lagi EasyCash gimana, Bang? Samir gimana, Bang? Pinjam duit gimana, Bang? Apanya yang gimana? Toh solusinya ada di diri Anda sendiri. Ya, saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya. Kalau Anda tidak perbaiki mental Anda, pinjol ini jaya loh. Pinjol ini merdeka. Ya, itu yang terjadi. Karena dia butuhkan adalah kepanikan dan ketakutanmu. Selagi kamu masih ketakutan, kamu masih kecemasan, pinjol menjadi raja di Indonesia. Anda sengaja dihadapkan dengan situasi seperti ini. Supaya apa? Supaya logikamu tidak bisa berjalan. Karena pinjol takut. Kalau logikamu berjalan, ancaman tidak masuk. Telepon tadi tidak berpengaruh. Makanya sebisa mungkin didesak kamunya. Bersama apa? Bersama Deskol. Deskol menyampaikan apa? Kau kalau main-main, kalau tidak kau bayarkan juga, perusahaan kami perusahaan besar. Jangan hanya hutang tidak seberapa, keluargamu jadi malu. Ini ya menjadi problem bagi orang-orang. Padahal dia nggak tahu ini pinjol apa, nama aplikasinya apa gitu loh. Tapi dia mengancam. Ya. Harusnya kalau kita sudah tahu bahwasanya kita tidak bisa nih mendengar kata-kata yang seperti ini. Kalau kita sudah mendengar kata-kata seperti ini, kita tidak bisa nih berdamai dengan pemikiran sendiri. Kenapa nggak ditutup? Teleponnya, kenapa tidak diganti nomornya? Bang, takut bang nanti kalau diganti nomornya dia hubungi ke Kondar. Gak ada hubungannya. 1 hari, 2 hari menjelang jatuh tempo, Kondar Anda sudah mulai diperhitungkan. Ya, telat 1 hari, Kondar Anda langsung dihubungi. Nomor Anda aktif, tidak aktif, mereka tidak peduli. Kondar tetap akan dihubungi. Ya, kemarin saya sampaikan apa? Video tentang apa yang saya sampaikan? Kenapa teman-teman tidak melihat koleksi-koleksi itu? Hari ini teman-teman semuanya, apapun pinjolnya, sebesar apapun nominalnya, sebesar apapun dia ada di Indonesia ini, cuma Anda satu-satunya solusi yang mampu mengeluarkan diri Anda dalam hal ini. Selagi Anda rawat ketakutan itu, Anda masih merasakan kecemasan, kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Ini nanti kalau dihubungi gimana? Kalau misalnya saya seperti ini gimana? Nanti tiba-tiba dia datang gimana? Ya sudah. Simpan aja semuanya gitu loh. Sampai pada akhirnya nanti keadaan membawa Anda ke alam lain. Itu yang terjadi teman-teman semuanya. Anda akan berada pada titik buntu. Pada titik di mana pemikiran Anda tidak bisa diajak kompromi lagi. Akhirnya apa? Anda beranggapan Anda sebatang kara. Anda sudah mati di dunia ini gitu loh. Makanya orang-orang itu nekat, terkadang mengakhiri hidup dan segala macam. Padahal solusinya ada pada diri Anda. Tinggal berhenti tidak mengangkat telepon kok. Tinggal jangan Anda berkomunikasi lagi via WhatsApp. Jangan Anda terlalu percaya email yang dia kirim. Cuman di sana solusinya. Ya nggak sih? Mau Anda daur ulang seperti apapun, kalau 3 hal tadi ada sama Anda tetap panik. Tetap stres. Ya. Kenapa? Karena mental Andanya yang tidak baik-baik saja. Saya selalu sampaikan, berulang kali saya sampaikan sama teman-teman semuanya. Kepanikanmu, kejayaan bagi pinjol. Tapi keberanianmu, kehancuran bagi pinjol. Kenapa saya jelaskan seperti itu? Orang panik tidak mau berpikir panjang. Akan terjadi terus-menerus gali lubang tutup lubang. Pinjol akan mengupayakan Anda untuk tetap mencari talangan dana. Pinjol akan mendesak Anda selalu untuk menjual aset-aset yang ada. Pinjol akan mendesak Anda terus untuk gali lubang tutup lubang. Anda panik. Ya, Anda pasti akan melakukan.
Tapi ketika mental Anda berani, Anda tidak panikan, Anda tidak stres, pinjol khawatir. Gimana tidak khawatir, pinjol juga cemas dong. Orang ini diancam begini, sudah disampaikan begini, dia pasrah aja. Dia nggak ada peduli sama sekali. Pinjol pun khawatir dengan hal ini. Karena kalau Anda tidak cemas, Anda tidak takut, pinjol bisa rugi total. Ya. Paham ya teman-teman semuanya poinnya di posisi. Saya miris aja teman-teman. Kalau setiap hari kita harus berhadapan dengan hal-hal seperti ini, tapi teman-teman tidak mau berdamai dengan pemikiran, ini kacau. Maka dari itu teman-teman semuanya, di setiap video saya selalu menghimbau buat Anda. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Anda dari semua ini, diri Anda sendiri. Paksa diri Anda untuk keluar. Ya, katakan pada diri Anda, sudahlah gitu. Ini keadaan juga sudah tidak baik-baik saja. Mau dipaksain seperti apapun, juga uang sudah nggak ada. Sudah saatnya kita jujur, kita terbuka. Sampaikan aja nih sama orang tua, sama siapapun. Ya, biasanya kan orang-orang yang bertanya DC-DC, aman-aman, itu kan biasanya orang-orang yang tidak mampu jujur aja. Yang tidak ikhlas dengan keadaan hari ini. Sekarang coba yuk, kita lawan aja yuk. Kita cari waktu-waktu yang tepat, kita rundingkan, kita diskusikan. Kita jelaskan dan kita yakinkan bahwa orang tua kita, sama orang tua kita, bahwasanya kita mampu nih. Saya ini anak sudah besar bu, ma, pa, saya sudah besar dan saya mampu menghadapi masalah ini. Tinggal ini yang dibutuhkan orang tua kita. Bagaimana PR-nya? Kita meyakinkan mereka bahwa ini akan baik-baik saja. Itu yang paling terpenting. Daripada sibuk mensandiwarakan. Hidup sudah hancur tapi kelihatan gak apa-apa. Padahal kiri kanan muka belakang Anda sudah panik. Ya, ini yang harus dikondisikan teman-teman semuanya. Saya hanya selalu menyampaikan di sini karena saya tahu banget gitu loh. Ketakutan Anda, kecemasan Anda, penyesalan yang terjadi, rasa bersalah yang terjadi, itu yang menghancurkan pemikiran Anda. Tapi ya, semua itu masih bisa kita atasi teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak perlu komunikasi lagi. Telepon kita ganti, WhatsApp kita hapus, email kita ganti. Udah perkaranya selesai kok. Ya kan? Sesimpel itu loh perkaranya. Tapi kenapa kita bikin serumit itu? Harusnya kan teman-teman berpikir selalu tuh, kenapa setiap orang yang telat bayar pinjol harus dicaci maki? Kenapa setiap orang yang macet bayar pinjol harus diancam-ancam? Kenapa setiap orang yang berkecimpung dalam dunia pinjol harus datanya disebar? Harusnya kan teman-teman berpikir di sana gitu. Bahwasannya mereka selalu mendesakmu untuk perputaran uang mereka yang sangat cepat. Bunganya sangat tinggi loh. Ya, bunganya sangat tinggi. Makanya mereka desak kamu. Kenapa 1 hari 2 hari menjelang jatuh tempo dia sudah mengancam? Dia memintamu gali lubang tutup lubang. Kenapa mereka selalu menyampaikan bahwa DC datang ke rumah, DC datang ke rumah? Karena dia tahu kamu pembohong. Ya. Sama kayak hari ini. Saya berhadapan dengan Anda semuanya yang pembohong gitu loh. Pembohongnya bukan berarti kenapa? Karena Anda tidak mampu jujur. Anda masih membohongi keadaan ini. Anda mensandiwarakan sehingga ini menjadi beban berat. Sesuatu yang sudah tidak ada tapi Anda beranggapan masih ada dan baik-baik saja. Ini beban berat teman-temanku. Ya, ayolah. Jujur, terbuka, cari waktu-waktu yang tepat, minta supportan, dukungan secara internal. Dari keluarga, orang terdekat, orang tua, sampaikan. Gak usah pakai drama. Orang tua saya tahu bang, orang tua saya riwayat jantung. Gak ada hidup mati seseorang karena masalah orang lain. Walaupun Anda anaknya gitu loh. Tapi Anda tetap orang lain. Karena bukan bagian dari nyawa mereka gitu loh. Nyawa kita masing-masing kok. Takdir kita masing-masing kok. Kapan waktunya Tuhan memanggil kita itu sudah ada jamnya, waktunya, detiknya. Ya, gak ada hubungannya dengan masalahmu. Makanya yang kita butuhkan hari ini, daripada kamu capek sendiri, carilah, mengalahlah dalam keadaan, cari waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang pas untuk kita diskusikan dan kita jelaskan apa yang sedang terjadi. Dan habis itu Anda yang masih ketakutan dengan telepon, sesegera mungkin diganti aja kartunya. WA-nya juga dihapus, emailnya juga seperti itu. Habis itu berdamailah dengan pemikiran. Kalau enggak teman-teman semuanya, Anda bisa nonton, lanjutkan video ini. Ini adalah gambaran yang mana orang diancam tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Biasanya Anda yang kepanikan pasti takut ini. Melihat-lihat hal seperti ini pasti takut gitu loh. Ya, karena ada rasa bersalah. Ada rasa kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Itu penyebabnya kenapa Anda ketakutan. Kalau tidak ada rasa bersalah dan rasa kekhawatiran, slow-slow aja gitu loh. Gak ada masalah juga. Ya,
Mungkin dari saya cuma itu aja dulu teman-teman semuanya. Nanti Anda bisa lanjutkan nonton video ini dan simakin juga sampai habis. Saya berharap dengan sesingkat video ini teman-teman bisa berpikir lebih maksimal lagi. Tidak ada yang ketakutan, tidak ada gali lubang tutup lubang lagi. Semuanya bebas dari hutang-hutang pinjaman online. Ya teman-temanku, jadi sekian dulu dari saya Medi Broni. Wassalam. Identifikasi, menemukan, menyampaikan hingga melakukan penagihan kepada nasabah baik sesuai data KTP ataupun tempat bekerja nasabah. Oke. 2. Menugaskan dan melakukan koordinasi dengan pihak yang dapat membantu proses penagihan kepada nasabah khusus tersebut. Baik, kontak dan sebagainya sudah kami handle sampai selesai. Untuk itu, solusi yang bisa diselesaikan di lokasi pembayaran full tagihan, mencari dana talangan dari keluarga atau kerabat atau rekan. Pilihan terakhir yaitu melakukan penggadaian barang yang bernominal sesuai dengan tagihan atau kesepakatan bersama. Penjemputan akan dimulai pada 23 Juli 2025. Dilakukan baik ke alamat KTP dengan didampingi pihak RT atau RW dalam penyelesaian. Serta akan melakukan penjemputan ke tempat Anda bekerja dengan perizinan yang akan kami kirimkan melalui email atau surat ke pihak kantor Anda bekerja. Cerita lama bersemi kembali. Ini namanya cerita lama bersemi kembali teman-teman semuanya. Yang mana di sini saya perhatikan ya, debt collector ini makin aneh-aneh. Mungkin tujuannya sih simpel ya, supaya orang-orang yang telat bayar itu melakukan pembayaran segera gitu loh. Atau orang yang macet-macet kredit ini melakukan pembayaran segera gitu loh. Dengan mereka mengirimkan surat tugas, habis itu foto-foto siapa lah yang mereka kirim ini. Saya juga nggak tahu ya. Pak foto, manajer, partner, head, partnership gitu loh. Saya juga nggak ngerti ini maksudnya apa gitu lah ya. Tapi saya pastikan teman-teman yang mendapatkan chat seperti ini, itu saya jamin 100 sampai 1000% itu pasti kepanikan gitu loh. Pasti stres banget gitu loh. Apalagi dengan adanya surat tugas yang telah disediakan untuk menjemput tagihan langsung ke rumah teman-teman semuanya. Apa nggak panik teman-teman semuanya? Pasti panik. Saya mau jelaskan hal ini dari teman-teman semuanya karena saya mendapatkan juga dari subscriber saya, yang mana dia menyampaikan di sini, izin share bang, ada baru lagi nih mengenai penagihan bang. Cuma saya cuekin karena nggak ada tujuannya untuk siapa. Nah ini kebetulan follower saya ini atau subscriber saya ini masih mempunyai logika yang sehat gitu loh. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak menggunakan logika yang sehat gitu loh, yang mereka saat ini dihantui dengan rasa takut. Pasti saya nggak tahu lagi nih apa yang akan terjadi sama mereka gitu loh. Pasti mereka sudah gali lubang tutup lubang, udah sibuk kanan kiri muka belakang dan segala macam. Pasti itu yang terjadi gitu loh. Karena orang-orang itu dia sangat berlebihan dari rasa takut tanpa perlu meninjau lagi, melihat lagi dengan jelas secara seksama apa sih tujuannya ini gitu loh ya. Coba teman-teman lihat dulu di sebelah saya teman-teman. Gak usah kita panjang-panjang teman-teman. Di sini ada yang namanya Debt Recovery Indonesia Multifunction Tower 5 Jalan Kuningan Mulia. Ini apa ini? Persada, oke. Debt Recovery Indonesia. Surat penugasan kolektor, oke. Nama Denny Kasang, ID kolektor DRI DR 12108641, oke. Yang kedua Jamsen Tambun Saribu, oke, dengan ID kolektor DR 12907886, oke. Akan ditugaskan tanggal 23 sampai 31 Juli. Mulai dari pukul 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke ya, ini surat tugas lah ya. Surat tugas penugasan debt collector lapangan nih teman-teman semuanya. Habis itu tempat rumah dan tempat bekerja. Wow, ini penugasannya rumah sampai tempat kerja ya. Oke lah. Dengan ini kami sampaikan perihal utang Anda yang masih belum diselesaikan di perusahaan fintech serta perbankan. Namanya cuma di sini perusahaan fintech serta perbankan sampai hari ini. Oke lah, oke. Hari ini kami akan melakukan evaluasi perihal One Prestasi
serta itikat baik Anda dalam pembayaran hutang Anda. Oke, hutang Anda ini yang kita membingungkan gitu ya. Habis itu kami harap dengan dikirimnya kolektor yang melakukan tugas ini bisa menyelesaikan permasalahan tagihan Anda saat ini juga. Kolektor bertindak atas nama Debt Recovery Indonesia dalam melakukan segala proses penagihan lapangan sebagai berikut. Oke. 1. Mengidentifikasi, menemukan, menyampaikan hingga melakukan penagihan kepada nasabah, baik sesuai data KTP ataupun tempat bekerja nasabah. Oke. 2. Menugaskan dan melakukan koordinasi dengan pihak yang dapat membantu proses penagihan kepada nasabah khusus tersebut. Oke. Demikianlah surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani Jakarta 22 Juli 2025. Debt Recovery Indonesia, Latif Wijaya. Pertanyaan saya, ini fintech apa yang dia wakilkan gitu loh. Ini boleh, ini buat nanti kalau misalnya ini palsu ya, nanti kalau misalnya palsu, ada teman-teman yang profesinya debt collector juga yang bekerja di namanya yang disampaikan di sini Debt Recovery Indonesia ini boleh diklarifikasi juga, boleh dikonfirmasi juga. Apakah benar surat-surat seperti ini sedang beredar, dan ini sebenarnya perwakilan fintech apa gitu loh. Kan auto fintech itu kan banyak juga. Aku Laku ada fintechnya, Kredipo ada fintechnya, Shopee ada fintechnya, dan banyak lagi sebenarnya kalau untuk fintechnya gitu loh ya. Banyak gitu loh. Atau payletternya misalnya, banyak lagi payletternya. Habis itu perbankan ini juga banyak loh. Perbankan yang mana ini? Bangka, Lesingka, atau yang mana gitu loh. Nanti bisa dikonfirmasi aja. Kalau misalnya ini palsu, dicomot oleh debt collector hanya sebatas untuk dikirim-kirim menakuti nasabah dan segala macam, ya sih oke juga. Gitu. Nah, kembali kita kepada orang yang mengalami telat bayar. Jadi biasanya teman-teman kalau sudah mendapatkan hal-hal seperti ini, itu pasti udah takut aja gitu loh. Sementara di sini cacat banget teman-teman semuanya. Walaupun mereka akan menyampaikan bahwa akan diturunkan pada 23 sampai 31 Juli, itu kan cuman bisa aja nih ditulis-tulis semuanya gitu loh ya. Bisa aja gitu loh. Tapi yang jelas di sini, dia tidak mewakili secara khusus mereka ini dari mana gitu loh. Mereka dari aplikasi mana gitu. Misalnya dari pinjol A misalnya, ada aplikasinya. Tolong bayarkan segera, atau standby aja di rumah, nanti kami dari perwakilan ini disebutin nama aplikasinya. Ya, akan berkunjung ke rumah mengambil langsung tagihannya, atau kita nanti koordinasikan aja, diskusikan aja apa yang sedang terjadi. Kan seperti itu harusnya. Ketika kita menembak sesuatu itu kan ada alamatnya gitu loh. Ini menembak kayak nggak ada alamat gitu loh. Jadi dia menembak keseluruhan aja gitu loh. Jadi tanpa ada tujuan yang jelas, tembakan dia ini tanpa ada tujuan yang jelas. Jadi wajarlah si follower saya tadi menyampaikan ada tujuan, nggak ada tujuan untuk siapanya gitu loh. Memang nggak ada tujuan untuk siapa yang sedang ditagih, mereka dari mana juga nggak ada gitu loh. Jadi saya berharap teman-teman yang mendapatkan hal yang sama seperti ini jangan sampai takut dan jangan sampai stres juga. Ya, biasanya kalau kita sudah kelebihan rasa takut, bang, beneran nggak ini dia mau datang? Karena saya setiap malam itu saya live loh teman-teman. Setiap malam saya live, baik di YouTube maupun di media sosial saya yang lain. Itu pertanyaan kapan DC datang ke rumah, apakah datang atau tidak, DC datang atau tidak, itu selalu muncul. Jadi saya nggak bisa membayangkan lagi kalau seandainya surat-surat tugas ini sampai ke tangan Anda gitu loh, sampai melalui chat WhatsApp Anda, ke email Anda. Saya nggak bisa membayangkan lagi betapa ketakutannya Anda. Ya, tapi yang jelas teman-teman semuanya, kalau surat ini nggak benar, saya yakin itu surat ini nggak benar karena mereka tidak mewakili secara spesifik mereka itu dari perusahaan mana. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga tidak menyebutkan namamu. Yang ketiga, mereka juga sepertinya ini hanya dicomot untuk dikirimkan ke seluruh nasabah aja gitu loh. Jadi tanpa kecuali nantinya. Ya, jadi saya berharap teman-teman tidak perlu khawatir. Dan habis itu lagi dengan hal yang sama juga di sini, dia juga menyampaikan dengan hal yang sama juga. Dia menyampaikan dengan Debt Recovery Indonesia juga gitu. Di sini dia sampaikan di sini, pastikan dana full di lokasi penjemputan. Oke. Di sini email dia itu udah terindikasi itu ke spam gitu ya. Selamat siang, perkenalkan saya Denny dari Debt Recovery Indonesia yang bertugas dan bekerja sama dengan pihak fintech. Oke. Sampai saat ini dari dalam pembayaran Anda, di fintech masih belum ada penyelesaian dan data Anda baik KTP dan kontak dan sebaginya sudah kami handle sampai selesai.
data Anda baik KTP, kontak, dan kontak ini maksudnya dia kayak mana gitu loh ya. Habis itu sudah kami handle sampai selesai. Untuk itu solusi yang bisa diselesaikan di lokasi, pembayaran full tagihan dan mencari talangan dana. Udah, ini sama aja dengan yang tadi gitu loh, nggak jelas juga ya. Habis itu yang bertugas dan bekerja sama dengan pihak fintech, sampai saat ini dari dalam pembayaran Anda, fintech masih belum ada penyelesaian dan data Anda baik kontak dan sebagainya sudah kami handle sampai selesai. Untuk itu, solusi yang bisa diselesaikan di lokasi pembayaran full tagihan, mencari dana talangan dari keluarga atau kerabat atau rekan. Pilihan terakhir yaitu melakukan penggadaian barang yang bernominal sesuai dengan tagihan atau kesepakatan bersama. Penjemputan akan dimulai pada 23 Juli 2025, dilakukan baik ke alamat KTP dengan didampingi pihak RT atau RW dalam penyelesaian, serta akan melakukan penjemputan ke tempat Anda bekerja dengan perizinan yang akan kami kirimkan melalui email atau surat ke pihak kantor Anda bekerja. Untuk itu, maka tidak ada penolakan pembayaran yang akan terjadi nantinya di lokasi agar melakukan penyelesaian dengan cepat tanpa adanya alasan di tempat. Data Anda, surat penjemputan dari pihak fintech akan kita berikan baik ke pihak RT atau RW sesuai alamatnya nanti untuk mempermudah jalannya penagihan. Terima kasih. Ya sudah, sampaikan aja nanti kalau misalnya ini via email atau via WhatsApp, ya sudah Anda tinggal tulis saja di bawah, ya sudah saya tunggu di alamat sesuai dengan data yang ada sama Anda. Gitu aja ya teman-teman. Itulah dua contoh penagihan-penagihan buta yang selalu dilontarkan oleh pinjol, penagihan-penagihan buta yang selalu dilontarkan oleh pinjol, dan itu mereka berhasil loh teman-teman semuanya. Kenapa saya bilangin berhasil? Si pinjol selalu membuat suasana tidak kondusif ya, karena ketika orang-orang sudah mendapatkan hal itu, orang-orang pasti berpikirnya udah aneh-aneh tuh. Bang, ini beneran nggak sih? Bang, ini beneran dia akan datang nggak sih gitu loh. Bang, ini beneran nggak sih mereka akan berkunjung dan segala macam gitu loh. Padahal teman-teman itu karena Anda berlebihnya rasa takut, pemikiran Anda tidak stabil, sehingga ini tidak sinkron lagi gitu loh. Padahal Anda sendiri mampu jawab loh, ini sebenarnya aplikasi apa sih? Kayak follower saya tadi kan dia bilangin, nggak ada tujuan dalam penagihan, siapa yang ditagih? Ya kan? Kan itu memang benar juga, begitu juga dari teman-teman. Teman-teman harusnya berpikir juga, ini nggak ada tujuan yang jelas loh. Ya, ini sepertinya mereka sengaja dalam hal ini untuk dikirim ke kebanyakan orang aja. Jadi siapapun nanti yang bermasalah dengan pinjol, asalkan deskolnya mendapatkan hal-hal seperti ini akan dikirim juga. Tidak menutupi kemungkinan gitu loh. Ya, jadi teman-teman semuanya berdamailah dengan pemikiran hal-hal seperti ini tidak ada. Itu cuman untuk sedikit memperpanik Anda aja supaya situasinya lebih kayak mana ya. Seakan-akan Anda itu sudah dikontrol, Anda tuh sudah dipantau, Anda itu sudah dilakukan investigasi dan segala, padahal nggak ada gitu loh. Iya, yang punya kerja deskol kok. Mereka duduk di kantor mereka santai dengan semua data yang ada gitu loh. Dan ini dikirim aja, mungkin aja bertepatan email Anda masuk di dalam urutan untuk mereka send all gitu loh. Mereka kirim ke semua itu. Jadi email Anda ada di dalam, makanya Anda mendapatkan juga. Atau melalui WhatsApp gitu, nomor telepon Anda ada di dalam. Ya, jadi dia kirim ke semua aja. Misalnya ada 200 nasabah, ya sudah mereka tag ke 200-nya, mereka sekali kirim aja. Nanti mana yang merespon, mana yang menunjukkan rasa takut, itu akan mereka prioritaskan. Ya, prioritaskan bukan untuk dikunjungi, tidak. Akan mereka hubungi lagi dengan nomor lain. Ya, jadi sampai di sana paham aja teman-teman semuanya. Kalau memang belum ada uang sampai sekarang, ya sudah persetan dengan hal itu. Yang penting tetap fokus aja buat ke depannya, tetap melangkah maju aja buat ke depannya, insya Allah akan baik-baik saja kok. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.